logika berpikir kepolisian dan kejaksaan yang menyamakan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hasutan melakukan kejahatan adalah logika sesat dan menyesatkan. Karenanya saya ingatkan kepada jaksa penuntut umum, stop bohong, stop dusta, stop hoax, stop fitnah. Harap jaksa penuntut umum tidak mengotori sidang pengadilan yang terhormat ini dengan bohong, dusta, hoax, dan fitnah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui sidang ini saya serukan kepada kepolisian dan kejaksaan segera taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kalian mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Anehnya kerumunan bandara yang tanpa prokes tidak pernah diproses hukum. Dan Menko Polhukam RI Mahfud MD yang mengumumkan dan mempersilahkan massa untuk datang ke bandara tidak dituduh sebagai penghasut kerumunan. Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman di Monas. Dalam acara apel di Monas, tidak ada angin dan tidak ada hujan. Tebar ancaman terhadap saya maupun FPI, bahkan menantang perang FPI. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imran, ancam akan sikat saya dan FPI. Dia menggunakan kata sikat. Saya akan sikat itu HRS dan FPI. Jika jaksa penuntut umum punya sedikit rasa malu saja, tidak akan mengangkat kasus tersebut dalam dakwahannya. Namun karena jaksa penuntut umum memang mengalami keterbelakangan intelektual, sehingga urat malunya sudah putus, sehingga hal-hal yang tidak perlu dimasukkan dalam dakwahannya. Saat saya masih berstatus saksi dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan, tapi saya dan keluarga diintai dan dikuntit serta dipepet dan ditembaki, hina hingga 6 pengawas saya diculik dan dibantai dengan brutal dan sadis. Pertanyaan saya, apa seperti itu proses hukum bagi saksi dalam kasus dugaan pelanggaran prokes? Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya selalu mengulang-ulang dengan lantang dan keras dalam ruang sidang ini, serta penuh tekanan bahwa terdakwa menyatakan sebagai IPFPI yang sudah dibubarkan dan dilarang oleh SKB Mendagri, Menkumham RI, Menkominfo RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Teroris itu sengaja ditekankan. Untuk apa semua itu? Angkat tangan semua, takbir! 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 Sallu ala nabi. Silakan ya, silakan. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saya sampaikan jazakumullahu khairal jaza atas dihadirkannya saya di majelis yang mulia ini. Langsung saja saya akan membacakan daripada eksepsi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil jabbaril qahhar. Walhamdulillahil ghaffari sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar. Nota keberatan atau eksepsi Al-Habib Muhammad Rizik bin Hashim Shihab atas dakwaan jaksa penuntut umum nomor perkara _2 PDM strip 011 _GKT tim _EKU _02 _2021 tentang kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Petamburan. Majelis Hakim yang mulia, kepada segenap para pengacara saya yang tercinta dan seluruh jaksa penuntut umum yang terhormat, begitu juga seluruh pecinta keadilan. Sebelum saya menyampaikan bantahan dan sanggahan saya atas dakwaan jaksa penuntut umum, maka terlebih dahulu saya ingin mengingatkan diri saya dan seluruh yang hadir atau mengikuti sidang peradilan ini, ketahuilah bahwasanya salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Adl, yang artinya Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil, serta selalu menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Pertama,
surat ke-16 yaitu surat An-Nahl ayat 90. Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan. Kedua, surat keempat yaitu surat An-Nisa ayat 58. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Yang artinya, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Yang ketiga, yaitu surat kelima, surat Al-Maidah ayat 8, di mana Allah Subhanahu wa taala qala, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah." Dalam ayat ini Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," hei orang-orang yang beriman, "kunu qawamina lillah," yaitu jadilah kalian orang-orang yang menegakkan kebenaran karena Allah, syuhada'a bil qist, dan jadilah saksi-saksi dengan adil. Wala yajrimannakum sana'an qaumin, dan jangan sampai sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum ala alla ta'dilu, yaitu mendorong kamu untuk bersikap tidak adil. I'dilu, adillah kamu semua, huwa aqrabu littaqwa, sesungguhnya sikap adil itu lebih dekat kepada takwa, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, masih surat Al-Maidah ayat ke-42. Wallahu Subhanahu wa taala qala, "Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist, innallaha yuhibbul muqsitin." Jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Yang kelima, dalam surat ke-6 yaitu surat Al-An'am ayat 152. Wallahu Subhanahu wa taala qala, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba." Bila kamu berkata, maka berkatalah dengan adil, walau terhadap kerabat atau orang dekat sendiri. Subhanallah. Jadi keadilan merupakan harga mati yang wajib ditegakkan oleh umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil mengharamkan kezaliman atas zatnya dan atas segenap umat manusia. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil berfirman dalam hadis qudsi sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, atas zatku. Wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku telah jadikan kezaliman itu sebagai sesuatu yang haram di antara kamu sekalian, wahai hambaku. Fala tadzalamu, maka itu janganlah kamu saling menzalimi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis sahihnya. Beliau berkata, "Iyyakum wadz-zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Jauhilah oleh kamu sekalian kezaliman, karena kezaliman itu merupakan aneka kegelapan di hari kiamat." Majelis hakim yang mulia dan seluruh pecinta keadilan, bahwa dalam suatu peristiwa tatkala ada seorang wanita Quraisy mencuri di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian divonis potong tangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sejumlah pemuka Quraisy mengutus orang yang dicinta Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma, untuk menemui Nabi alaihi salatu wassalam dan memohon dispensi keringanan agar wanita Quraisy si pencuri tersebut tidak dipotong tangan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah seraya berkata, "Ya Usama, atasfa'u fi haddin min hududillah?" Hei Usama, adakah kamu ingin memberikan maaf, keringanan, dispensasi dalam suatu perkara hukum yang sudah ditetapkan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan bersabda di hadapan mereka,
Nabi mengatakan innama halaka man kana qablakum idza sarqa fihimus syarif tarakuhu wa idza sarqa fihimud dhaif yuqamu alaikil had wa imullah in kanat Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha. Di mana Nabi mengatakan innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya umat sebelum kamu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara persoalan apa? Lantaran idza sarqa fihimus syarif. Jika ada orang yang dipandang terhormat, dianggap mulia, kemudian mereka mencuri, tarukuhu, akan tetapi dibiarkan, ditinggalkan, tidak dihukum. Wa idza sarqa fihimud dhaif, tapi tatkala orang lemah, wong cilik, rakyat jelata yang mencuri di tengah mereka, yuqamu alaikil had, baru ditegakkan hukum terhadap si orang lemah tadi. Akhirnya Nabi bersumpah, waimullah, demi Allah, in kana Fatimah bintu Muhammadin saraqat. Andai kata Fatimah putriku, andai kata Fatimah putri Muhammad saraqat, mencuri, laqata'tu yadaha, demi Allah, niscaya pasti akan aku potong tangannya. Subhanallah. Dari hadis sahih ini kita mendapatkan pelajaran sangat berharga. Yang pertama, betapa pentingnya penegakan keadilan. Kedua, bahwa ketidakadilan hanya membawa malapetaka. Ketiga, tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Kalau tadi dalam hadis yang sudah disebutkan bagaimana segelintir masyarakat Quraisy ingin minta dispensasi dengan alasan karena wanita tadi merupakan wanita yang terhormat, maka Nabi memberikan jawaban yang luar biasa. Jangankan perempuan Quraisy tersebut, sekalipun putriku Fatimah, semua mulianya perempuan, Sayyidatun Nisa'il Alamin, kalaupun mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Terdakwa sementara dulu ya, penasihat hukum. Ya, silakan. Ini minta supaya keberatannya langsung dibagikan, bisa kami langsung ikuti, tandai kalau ada yang hal penting. Terima kasih Ya, yang mulia. sebentar Coba dulu ya. dibagikan semua, biar lebih bisa mengikuti. Ya, langsung. Penuntut umum juga. Langsung untuk penuntut umum juga diserahkan di sana. Ada sampai. Yang petamburan ya. Coba lihat luar. Petamburan ya. Ya, sesuai. Ya, silakan dilanjut. Ya, terima kasih Majelis Hakim. Saya sudah sampai di halaman 2 paling bawah. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hadis sahih ini kita mendapat pelajaran sangat berharga, antara lain: 1. Betapa pentingnya penegakan keadilan. 2. Bahwa ketidakadilan hanya membawa petaka. 3. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum. 4. Betapa adilnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Betapa agungnya dan mulianya kedudukan Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dijadikan contoh utama oleh Nabi untuk memberi pesan bahwasanya jangankan wanita Quraisy yang dianggap terhormat, bahkan Fatimah Az-Zahra sekalipun, semua mulianya wanita, pemimpin wanita semesta alam, kecintaan dan jantung hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kalau salah tetap harus dihukum. Jadi jelas, justice for all, yaitu keadilan untuk semua, sehingga semua manusia apapun suku, agama, ras dan golongannya wajib diperlakukan dengan adil. Karenanya Majelis Hakim, saya serukan melalui eksepsi ini kepada semua yang mengikuti dan menyaksikan sidang pengadilan ini, termasuk Majelis Hakim yang mulia, seluruh pengacara tercinta, semua jaksa penuntut umum terhormat, dan segenap para pecinta keadilan. Ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Ingat, hari ini kita kumpul di pengadilan dunia, esok kita akan kumpul di pengadilan akhirat. Siapa adil di dunia akan selamat dunia akhirat. Siapa zalim di dunia akan binasa dunia dan akhirat. Sekali lagi,
Ayo tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Selanjutnya kita langsung masuk bab angka Romawi 1, yaitu pendahuluan. Kepada yang mulia Majelis Hakim, kepada yang tercinta seluruh pengacara tim advokasi saya, kepada yang terhormat semua jaksa penuntut umum, kepada yang istimewa segenap pecinta keadilan. Setelah saya membaca dan mencermati dari balik jeruji sel rutan Mabes Polri, bahkan mendengar pembacaan dakwahan jaksa penuntut umum dalam sidang ini terkait kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat, maka sebagai pendahuluan saya terlebih dahulu menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas dakwahan jaksa penuntut umum yang penuh dengan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya dan para sahabat saya dari panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan yang ditahan bersama saya di rutan Mabes Polri, yaitu Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Habib Idrus Al-Habsyi, Habib Ali Alatas, Ustadz Haris Ubaidillah, dan Ustadz Maman Suryadi. Majelis Hakim yang mulia, ada ribuan kerumunan, ada ribuan kerumunan dengan ribuan pelanggaran protokol kesehatan atau prokes di tanah air sejak awal pandemi hingga kini. Bahkan banyak dilakukan oleh tokoh nasional, mulai dari artis hingga pejabat, tidak terkecuali menteri dan presiden. Akan tetapi kepolisian dan kejaksaan hanya fokus dan serius pada kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, yang justru kami gelar Maulid di Petamburan dengan mengikuti prokes dan dihadiri serta dijaga oleh TNI dan Polri. Bahkan Satgas COVID-19 DKI Jakarta ikut menyumbang dan membagikan ribuan masker. Kenapa kepolisian dan kejaksaan begitu sigap, penuh semangat melakukan kriminalisasi Maulid Nabi Muhammad SAW? Padahal saat tak terduga terjadi penumpukan peserta dalam peringatan Maulid di Petamburan karena tingginya antusias umat dan spontanitas kerinduan mereka, sehingga tanpa sengaja terjadi pelanggaran prokes, maka saya bersama panitia Maulid mengaku salah dan memohon maaf secara terbuka kepada segenap masyarakat ketika itu, serta sudah membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Sekaligus saya membatalkan semua rencana kunjungan silaturahmi ke daerah di seluruh Indonesia karena berpotensi terjadi kerukunan. Dan itu kami putuskan, kami tidak akan turun ke daerah sampai pandemi berakhir. Jadi saya ulangi di sini, Majelis Hakim yang mulia, kami sudah membayar denda 50 juta. Kami membuat rekaman permohonan maaf kepada masyarakat. Kami sudah mengakui salah, bahkan kami batalkan seluruh acara kami se-Indonesia. Nah, kenapa kepolisian dan kejaksaan menutup mata dan membiarkan berbagai kerumunan yang dengan sengaja melanggar prokes tanpa merasa bersalah? Tidak ada minta maaf, bahkan dilakukan secara berulang kali. Sudah menjadi rahasia umum yang disaksikan dan diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Bahkan aneka kerumunan dan pelanggaran prokes yang dilakukan secara demonstratif terang-terangan oleh orang-orang dekat Presiden Jokowi dan dibiarkan oleh aparat, bahkan dibenarkan. Antara lain, 1. Anak dan menantu Jokowi saat Pilkada 2020 di Solo dan Medan telah melakukan belasan kali pelanggaran prokes, tapi tidak diproses hukum oleh kepolisian maupun kejaksaan. Apa karena mereka keluarga presiden sehingga mereka kebal hukum? Yang kedua, anggota Wakimpres, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden di Pekalongan, sejak awal pandemi selama berbulan-bulan di setiap malam Jumat Kliwon menggelar kerumunan ribuan massa tanpa jaga jarak, tanpa masker, bahkan sempat membuat pernyataan di hadapan ribuan massa untuk mengabaikan dan tidak peduli wabah corona. Namun yang bersangkutan tidak tersentuh proses hukum, baik di kepolisian maupun kejaksaan. Apakah karena dia penasehat presiden sehingga hukum tidak berlaku baginya? Yang ketiga, sahabat Jokowi, yaitu Ahok, si narapidana penista Al-Quran bersama artis Raffi Ahmad, gelar kerumunan usai menghadiri pesta mewah ulang tahun seorang pengusaha dan pembalap pada tanggal 13 Januari 2021, yaitu Sen Gelail.
kerumunan Ahok CS ini, penyelidikannya dihentikan oleh kepolisian. Dan kejaksaan pun tidak peduli. Kenapa? Apa karena mereka teman presiden sehingga tidak boleh diproses hukum? Yang keempat, acara kongres luar biasa KLB Partai Demokrat yang digelar secara ilegal oleh Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko yang nyata-nyata membuat kerumunan dengan langgar prokes. Bahkan telah menyebabkan terjadinya bentrok fisik sehingga mengganggu ketertiban umum dan mengganggu keamanan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret 2021. Ternyata lagi-lagi dibiarkan oleh kepolisian maupun kejaksaan. Apa karena gembong pelakunya orang istana presiden sehingga super tebal hukum? Yang kelima, dan ini yang paling fenomenal. Sekali lagi saya nyatakan ini paling fenomenal. Pada tanggal 23 Februari 2021, Presiden Jokowi menggelar kerumunan ribuan massa tanpa prokes, bahkan lempar bingkisan yang sudah direncanakan dan disiapkan sebelumnya di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Alih-alih kerumunan Jokowi dan pelanggaran prokes ini diproses hukum oleh kepolisian dan kejaksaan, bahkan masyarakat yang melapor ditolak serta tanpa punya rasa malu, Mabes Polri langsung menyatakan tidak ada pelanggaran prokes. Kenapa? Apa karena pelakunya adalah seorang presiden sehingga boleh suka-suka langgar hukum secara terang-terangan yang disaksikan jutaan rakyat melalui media massa maupun media cetak maupun media elektronik. Jadi jelas bahwa proses hukum ini yang ingin saya garis bawahi. Jadi jelas bahwa proses hukum terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan adalah bentuk diskriminasi hukum yang dilarang oleh konstitusi dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga majelis hakim yang mulia di sini bisa menegakkan keadilan tanpa adanya diskriminasi hukum. Yang dua Romawi. Kriminalisasi Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 10 November 2020, saya dan keluarga tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Di pintu pesawat, paspor kami dan surat bebas COVID dari otoritas Saudi diambil oleh salah seorang petugas bandara untuk diurus keimigrasian. Namun kami tidak bisa mengikuti petugas tersebut karena dari depan pintu pesawat sudah penuh dengan massa penjemput. Dan di dalam gedung bandara sudah penuh, dan di dalam gedung bandara yang kami lalui sudah dipadati ribuan massa. Sementara di luar gedung bandara sudah menunggu jutaan massa penjemput. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada majelis hakim yang mulia, depan pintu pesawat itu manusia sudah penuh, pegawai-pegawai daripada bandara sudah berkumpul sehingga terjadi kredit sulit untuk saya bergerak. Ini penting sekali untuk saya nyatakan karena ada dalam beberapa dakwaan jaksa yang menyatakan kalau di sana saya itu diperiksa dulu dan lain sebagainya. Saya lanjutkan. Akibatnya kami tidak bisa lagi bertemu dengan para petugas bandara. Sehingga kami tidak pernah mendapat penjelasan tentang pandemi dari pihak bandara. Baik secara lisan maupun tulisan. Baru setelah 1 minggu, sepekan, sekitar tanggal 17 November 2020, pasca peringatan Maulid Nabi di Petamburan yang digelar tanggal 14 November 2020, paspor kami dikembalikan beserta surat dari pihak bandara terkait pandemi, diantar ke rumah kami surat tersebut. Sejak saat itulah kami baru mengetahui tentang keharusan isolasi selama 14 hari bagi siapa saja yang baru datang dari luar negeri. Nah, begitu kami dapat surat tersebut, langsung kami lakukan isolasi mandiri terhitung tanggal 17 November 2020, bahkan khusus 2020 kami pun melakukan isolasi mandiri. Saya ulangi, terhitung tanggal 17 November 2020, kami pun sekeluarga melakukan isolasi mandiri di bawah bimbingan dan pengawasan tim medis dari tim Mercy. Bahkan khusus saya yang mengalami kelelahan yang teramat sangat, pada pekan berikutnya meminta perawatan khusus di Rumah Sakit Umi Bogor. Jadi
dakwahan jaksa penuntut umum yang menyatakan bahwa 1. Saya diperiksa kesehatan di Bandara Cengkareng. 2. Saya mendapat penjelasan dari pimpinan bandara tentang COVID-19. 3. Saya diberitahu tentang kewajiban isolasi mandiri 14 hari. 4. Saya menolak isolasi mandiri 14 hari. 5. Saya malah sengaja menuju kerumunan bandara. 6. Saya tidak mengingatkan kerumunan tentang prokes. 7. Saya juga sengaja ikut ke kerumunan di sekitar rumah saya saat tiba dari bandara. 8. Saya tidak membubarkan kerumunan di rumah. 9. Saya tidak menyerahkan clearance kesehatan dari Bandara Cengkareng ke RT RW setempat. 10. Saya tidak melakukan isolasi mandiri di rumah. Semua dakwaan jaksa penuntut umum 10 poin yang saya sebutkan tadi di atas adalah bohong dan dusta, bahkan fitnah dan tuduhan keji. Sebab sebagaimana telah saya jelaskan di atas tentang kronologi singkat kedatangan saya di bandara, bahwa yang benar adalah 1. Saya tidak diperiksa kesehatan di Bandara Cengkareng. 2. Saya tidak mendapat penjelasan dari pimpinan bandara tentang COVID-19 atau dari petugas bandara tentang COVID-19. 3. Saya tidak diberitahu tentang kewajiban isolasi mandiri 14 hari. 4. Saya tidak pernah menolak isolasi mandiri 14 hari. Bahkan saya isolasi mandiri lebih dari 1 bulan semenjak tanggal 17 November setelah saya tahu harus isolasi. Nah, kemudian yang kelima, saya tidak pernah dengan sengaja menuju kerumunan bandara. Karena dari pintu pesawat sudah banyak orang. Dan di dalam gedung bandara sudah ada puluhan ribu orang. Sementara di luar gedung bandara sudah menunggu jutaan orang. Saya menuju kendaraan saya untuk pulang ke rumah, bukan menuju ke kerumunan sebagaimana difitnahkan oleh jaksa penuntut umum. 6. Justru sepanjang jalan saya terus mengingatkan massa agar patuhi prokes dan jaga diri serta buka jalan agar saya bisa lancar menuju ke rumah dan massa bisa bubar kembali ke rumah masing-masing. 7. Saya tidak pernah buat kerumunan di rumah. Justru sesampai di rumah sudah ada kerumunan massa begitu banyak sehingga saya sulit masuk ke rumah. 9. Saya justru di sini yang ke-8, justru saya yang membubarkan kerumunan di sekitar rumah saya dan saya minta semua pulang. Dari depan pintu rumah saya, dari atas mobil sebelum saya turun, saya minta massa bubar, silakan pulang, silakan pulang. Dan akhirnya saya masuk ke rumah, massa pun bubar. Yang ke-9, saya baru dapat surat penjelasan COVID-19 dari bandara tanggal 17 November 2020. Sehingga saya langsung mengisolasi mandiri pada mulai tanggal tersebut. 10. Siapa bilang saya tidak isolasi mandiri 14 hari? Bahkan saya isolasi mandiri lebih dari 1 bulan di luar penjara. Dan begitu masuk penjara, justru saya diisolasi selama 1 bulan di dalam sel. Yang gak boleh ketemu siapapun. Digembok siang malam 24 jam. Tidak boleh dibesuk oleh keluarga. Artinya hampir 2 bulan saya diisolasi. Saya lanjutkan. Perlu diketahui bahwa ledakan jumlah massa penjemput di bandara bukan saya yang mengundang. Akan tetapi adalah akibat dari pengumuman kepulangan saya dari Saudi yang diumumkan langsung oleh Menko Polhukam yaitu Mahfud MD di semua media TV nasional sambil mempersilahkan massa datang untuk menjemput. Kerumunan bandara, saya ulangi sekali lagi, ledakan jumlah massa penjemput di bandara bukan saya yang mengundang. Akan tetapi adalah akibat dari pengumuman kepulangan saya dari Saudi yang diumumkan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD di semua media TV nasional sambil mempersilahkan massa datang untuk menjemput. Majelis Hakim yang mulia, kerumunan bandara jauh lebih besar dibandingkan dengan kerumunan Maulid di Petamburan. Dari segi jumlah massa dalam kerumunan bandara mencapai jutaan orang. Sedangkan jumlah massa dalam kerumunan Maulid di Petamburan hanya beberapa ribu saja. Dan dari segi prokes, maka kerumunan bandara sama sekali tidak ikut prokes. Sedangkan kerumunan Maulid di Petamburan mengikuti prokes. Walau tanpa sengaja ada terjadi pelanggaran yang kemudian kami membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Anehnya, kerumunan bandara yang tanpa prokes tidak pernah diproses hukum. Nah, tapi dibahas luas oleh jaksa penuntut umum dalam dakwahannya, tapi tidak diproses hukum. Anehnya kerumunan bandara yang tanpa prokes tidak pernah diproses hukum. Dan Menko Polhukam RI Mahfud MD
yang mengumumkan dan mempersilahkan massa untuk datang ke bandara tidak dituduh sebagai penghasut kerumunan. Berbeda dengan kerumunan Maulid di Petamburan yang sudah mengikuti proses dan jumlah massanya tidak sebanyak kerumunan bandara, justru kepolisian dan kejaksaan sangat heroik memprosesnya. Sehingga saya dan panitia Maulid dituduh sebagai penghasut kerumunan serta dijerat dengan pasal hasutan. Disinilah kepolisian dan kejaksaan telah melakukan mufakat jahat dalam menyamakan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hasutan melakukan kejahatan. Logika berpikir kepolisian dan kejaksaan yang menyamakan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hasutan melakukan kejahatan adalah logika sesat dan menyesatkan. Saya dan panitia Maulid mengundang umat datang Maulid hanya untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW dan untuk menjadikannya sebagai suri tauladan, bukan untuk menghasut umat melakukan kejahatan. Jika undangan Maulid difitnah oleh kepolisian dan kejaksaan, jika undangan Maulid difitnah oleh kepolisian dan kejaksaan sebagai hasutan kejahatan berkerumun, maka saya khawatir majelis hakim nanti ke depan azan panggilan sholat ke masjid dan undangan kebaktian ke gereja serta himbauan ibadah di pura dan kelenteng juga akan difitnah sebagai hasutan kejahatan kerumunan, sehingga ini akan menjadi kriminalisasi agama. Demi Allah, saya bersumpah bahwasanya hanya manusia tidak beragama atau anti agama yang memfitnah undangan ibadah sebagai hasutan kejahatan. Karenanya, melalui sidang ini saya serukan kepada kepolisian dan kejaksaan segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk segera menghentikan kejahatan kriminalisasi agama ini, khususnya kriminalisasi Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Selanjutnya, Romawi 3. Kronologis kasus. Di sini saya sampaikan kronologis dan rangkaian kasus yang didakwakan terhadap saya agar supaya semua pihak lebih mudah memahami masalah. Yaitu sebagai berikut. 1. Tanggal 9 November 2020, saya meninggalkan Saudi dalam keadaan sehat walafiat dengan membawa surat bebas COVID dari otoritas Saudi. 2. Tanggal 10 November 2020, saya dan keluarga tiba di Bandara Cengkareng yang disambut jutaan umat Islam yang telah memenuhi Bandara Cengkareng dari mulai pintu pesawat hingga ke bagian dalam dan luar gedung bandara, bahkan sampai ke rumah saya di Petamburan. Akibatnya, 1. Saya tidak diperiksa kesehatan di bandara. 2. Saya tidak dapat penjelasan tentang pandemi di bandara. 3. Saya tidak diberitahu tentang kewajiban isolasi mandiri selama 14 hari. 4. Saya tidak dapat clearance kesehatan dari pihak bandara. 5. Paspor dan surat bebas COVID-19 dari Saudi tertahan selama sepekan di tangan petugas bandara. 3. Tanggal 11 November 2020, saya dan keluarga kelelahan sehingga meminta bantuan dari kawan dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan pemberian vitamin beserta suplemen untuk meningkatkan stamina. 4. Tanggal 12 November 2020, saya menghubungi tim medis dari tim Mercy yang sudah berpengalaman nasional maupun internasional untuk melakukan pendampingan dan pemeriksaan kesehatan lebih intensif untuk saya dan keluarga. 5. Tanggal 19 November 2020, saya pulang ke rumah saya di pesantren agrokultural Markas Syariat di Megamendung Bogor untuk pelaksanaan sholat Jumat dan peletakan batu pertama Masjid Raya MS serta peresmian studio media TV MS yang terdiri dari pengurus dan guru serta santri dengan tetap patuhi prokes. Dan pada hari yang sama, tim Mercy memenuhi permohonan saya dan mengirim tim medisnya yang dipimpin oleh Dr. Hadiki Habib yang menemui saya di pesantren agrokultural Markas Syariat Megamendung Bogor. 6. Tanggal 14 November 2020, saya menikahkan putri saya dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan dengan mengikuti prokes. Walaupun akhirnya terjadi pelanggaran dan saya mengaku salah, saya meminta maaf dan saya sudah membayar denda 50 juta rupiah. 7. Tanggal 15 November 2020, saya mengadakan resepsi pernikahan di rumah saya
Yang tadi akad nikah, ini resepsinya. Dengan prokes super ketat. Seperti undangan sangat terbatas. Tamu digilir per grup dengan jam berbeda. Semua tamu memakai masker dan jaga jarak. Dan waktu juga sangat dibatasi. Yang kami undang hanya keluarga dari laki-laki, pempelai laki-laki dan mempelai perempuan. 8 maaf, ada perbaikan. Majelis Hakim itu tanggalnya tanggal 15 bukan 16. Masih tanggal yang sama. Di halaman 9. 8 masih tanggal 15 November 2020. Saya dan panitia maulid membayar denda sebesar 50 juta rupiah karena terjadi pelanggaran prokes dalam acara maulid Nabi Muhammad SAW walau tanpa sengaja dan di luar kendari. Sedangkan acara resepsi pernikahan di rumah saya tidak ada pelanggaran prokes. Semua berjalan tertib dan aman. 9. Tanggal 17 November 2020. Saya menerima kembali paspor saya. Sekaligus mendapat clearance kesehatan dari pihak bandara dan keterangan bahwa saya dan keluarga yang baru pulang dari Saudi harus isolasi mandiri. Sejak itu saya dan keluarga melakukan isolasi mandiri di rumah kami di Sentul, Bogor. 10. Tanggal 19 November 2020. Entah kenapa Petamburan tempat tinggal saya didatangi oleh pasukan Kopsus TNI, yaitu Komando Operasi Khusus TNI yang terdiri dari 3 pasukan elit TNI, yaitu Kopassus Angkatan Darat, Marinir Angkatan Laut, serta Paskhas Angkatan Udara. Pasukan Kopsus ini tidak bergerak kecuali dengan perintah Presiden. Kedatangan Kopsus di Petamburan walaupun hanya lewat sambil berhenti sebentar di mulut gang markas besar FPI, tapi sempat menakutkan warga. Ini adalah teror untuk saya dan keluarga serta para tetangga saya di Petamburan. 11. Tanggal 20 November 2020. Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman di Monas. Dalam acara apel di Monas, tidak ada angin dan tidak ada hujan. Tebar ancaman terhadap saya maupun FPI, bahkan menantang perang FPI. Saya tidak pernah tahu apa sebabnya. 12. Tanggal 21 November 2020, Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menurunkan pasukan dengan kendaraan perang untuk menurunkan seluruh baliho ucapan selamat datang untuk saya di seluruh Jakarta. Semua baliho yang ada gambar saya diturun paksa. Kemudian tanggal 22 November, yang ke-13, tanggal 22 November 2020, baliho dengan foto saya mulai diturunkan oleh aparat TNI dan Polri di seluruh Indonesia. 14. Tanggal 23 November 2020. Saya dan istri dengan bantuan tim Mercy melakukan tes COVID dengan swab antigen yang hasilnya reaktif. Reaktif. Jadi di situ tidak disebutkan positif COVID tapi disebut reaktif. Dan pada saat itu tes COVID dengan swab antigen belum diputuskan oleh Menteri Kesehatan sebagai standar ukur untuk COVID. Keputusan surat Menteri Kesehatan baru turun pada bulan Februari tahun 2021. Baik, saya lanjutkan. Saya dan tanggal 23 November 2020, saya dan istri dengan bantuan tim Mercy melakukan tes COVID dengan swab antigen yang hasilnya reaktif. Atas inisiatif saya dan persetujuan tim Mercy, kami meminta perawatan khusus di Rumah Sakit Umi Bogor karena dekat dengan rumah kami di Sentul, sekaligus rekam medis kami selama ini ada di rumah sakit tersebut. 15. Tanggal 24 November 2020, saya dan istri secara resmi menjalani perawatan di Rumah Sakit Umi dan sengaja perawatan tersebut kami rahasiakan agar tidak ada yang besuk sehingga tidak mengganggu perawatan, sekaligus supaya tidak menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. 16. Tanggal 25 November 2020. Banyak kerabat dan sahabat yang menanyakan kondisi saya dan istri. 17. Tanggal 26 November 2020. Kami membuat rekaman tentang kondisi kami yang jauh membaik dibanding awal masuk Rumah Sakit Umi. Serta rekaman tersebut kami kirim khusus buat kerabat dan sahabat agar mereka tenang. Agar mereka tenang, bukan mereka onar. 18. Tanggal 27 November 2020, Rumah Sakit Umi dibanjiri aneka karangan bunga dari para pengirim yang tidak jelas, berisikan pesan dengan satu framing, yaitu HRS positif COVID.
Padahal siang hari itu saya baru menjalankan tes PCR COVID yang hasilnya ialah lebih akurat daripada tes swab antigen. Lagi pula, saat itu tes swab antigen belum diputuskan oleh pemerintah sebagai standar akurat tes COVID-19. Tanggal 28 November 2020. Saya mohon izin ke Rumah Sakit Umi untuk pulang dan melanjutkan perawatan di rumah. 20, tanggal 29 November 2020, saya mendapat kabar dari tim Mercy bahwa hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID dan wajib melanjutkan isolasi mandiri di bawah pengawasan tim Mercy hingga sembuh. Jadi saya menjalankan perawatan di Petamburan, kemudian perawatan di Sentul, kemudian dirawat di rumah sakit, keluar dari rumah sakit, langsung lanjut ikut isolasi mandiri. Makanya tadi saya katakan saya melakukan isolasi mandiri lebih dari 1 bulan. Bukan hanya sekedar 14 hari. 21, tanggal 30 November 2020. Ada aksi demo kecil-kecilan berjumlah 20 orang di depan perumahan Mutiara Sentul tempat tinggal saya. Namun anehnya, para pendemo datang bareng bersama polisi dan Satgas Covid serta wartawan. Seperti mereka sudah janjian. Dan hanya berlangsung selama 20 menit. Setelah itu para pendemo pulang menuju Parung karena memang mereka bukan warga setempat. Demo ini hanya rekayasa aparat untuk mengesankan seolah ada keonaran akibat saya merahasiakan pemeriksaan di Rumah Sakit Umi. Padahal mereka yang keluar-keluar sendiri dan ribut sendiri serta heboh sendiri. 22, tanggal 1 Desember 2020. Saya tidak bisa memenuhi panggilan pertama Polda Metro Jaya. Jadi saya ada panggilan majelis hakim dalam urusan yang sedang disidang hari ini. Jadi kerumunan Petamburan, saya dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk diperiksa pada tanggal 1 Desember. Karena saya baru pulang dari rumah sakit, masih menjalani isolasi mandiri, saya kirim pengacara untuk menghadap kepada penyidik di tanggal tersebut, meminta supaya pemeriksaan saya diundur 1 minggu dan dikabulkan oleh penyidik, mundur 1 minggu. Jadi tanggal 1 Desember, saya tidak bisa memenuhi panggilan pertama Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan sebagai saksi, bukan sebagai tersangka, sebagai saksi. Pada saat itu dalam kasus kerumunan Maulid di Petamburan, karena saya masih dalam perawatan sekaligus isolasi mandiri. 23, tanggal 3 Desember 2020. Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz umbar ancaman keras terhadap saya dan FPI yang sampai hari ini data digitalnya ada di semua medsos maupun di media TV nasional yang mainstream. Data digital itu belum dihapus. Jadi umbar ancaman terhadap saya, terhadap FPI, saya sendiri nggak jelas apa maksudnya. Tanggal 4 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imran, ancam akan sikat saya dan FPI. Dia menggunakan kata sikat, saya akan sikat itu HRS dan FPI. Nah, jadi ini dilakukan tanggal 4 Desember. Kemudian nomor 25, tanggal 7 Desember. Rentetan ini sengaja saya sebutkan supaya jadi jelas. Ini rentetan kenapa saya ada di kursi terdakwah pada hari ini. Tanggal 7 Desember, jam 10 pagi. Jadi di sini ada tambahan Pak Hakim, antara 24-25, antara tanggal 4 sampai tanggal 7, itu ada tanggal 6, tapi tengah malam. Tanggal 6 jam 10, saya minta izin kepada tim Mercy, saya ingin dirawat, menjalani isolasi mandiri, pindah keluar kota, yaitu ke Kerawang. Karena di Sentul banyak teror, kemudian banyak tamu yang mau datang, kita nggak enak hati menolaknya. Nah karena itu tanggal 6 kami keluar kota jam 11 malam. Jam 11 malam saya ajak keluarga semua menuju keluar kota supaya dapat alam asri untuk melanjutkan isolasi mandiri. Saya lanjutkan. Tanggal 7 Desembernya, pagi dini hari sekitar jam setengah 1 pagi. Tiba-tiba ketika kami sedang menuju tempat peristirahatan, kami dikejar, kami dipepet, kami ditembaki. Nah, kami tidak pernah tahu siapa mereka sebetulnya. Akhirnya 6 pengawal kami diculik. 6 pengawal kami diculik pada malam itu. Nah kemudian besok paginya jam 10 pagi, karena kami nggak tahu siapa yang menculik, kami tidak pernah menuduh itu polisi atau siapapun. Kami hanya mengatakan orang tak dikenal. Jam 10 pagi, saya masih belum bisa memanggili panggilan kedua sebagai saksi. Karena saya masih harus istirahat pemulihan kesehatan di luar kota.
Apalagi di pagi dini hari tersebut, saya dan keluarga baru saja mendapatkan serangan brutal dari gerombolan orang tak dikenal yang menembaki rombongan kami dan menculik 6 pengawal kami. Tapi akhirnya Polda Metro Jaya memberi waktu hingga tanggal 14 Desember untuk pemeriksaan sebagai saksi. Jadi kami tidak pernah mangkir. Kami tidak pernah lari dari panggilan. Jadi kami minta izin dan diizinkan tanggal 14 jam 10 pagi tersebut agar tanggal 14 menghadap untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus kerumunan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan. Majelis Hakim yang mulia, mohon izin sebentar, nanti terdakwa akan melanjutkan karena ada sidang satunya lagi, Habib Hanif dari salah satu pengacara akan mendampingi. Ya. Rumah Sakit Umi. Ada pengacara di sini mau keluar. Ya, silakan. Ya. Terima kasih yang mulia. Ini Ya. lanjutkan kepada terdakwa. Terima kasih. Ya, lanjut, silakan. Ya, terima kasih. Tanggal 7 Desember 2020 jam 12 siang, Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran bersama Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman menggelar siaran pers yang mengakui bahwa yang mengintai dan menguntit saya dari Sentul hingga Tol Kerawang adalah anggota Polda Metro Jaya dan mengakui bahwa mereka yang membunuh 6 laskar FPI yang mengawal saya dan keluarga. Alhamdulillah mereka mengakui. Karena kalau mereka tidak mengetahui sampai kiamat pun kami tidak tahu siapa yang menyerang kami. Ini bantuan Allah Subhanahu wa taala. 26 tanggal 9 Desember 2020. Polda Metro Jaya langsung menjadikan saya sebagai tersangka tanpa panggilan dan tanpa pemeriksaan lagi. Langsung diumumkan di media saya sebagai tersangka, bahkan mengancam akan jemput paksa. Padahal kami sudah punya perjanjian dengan penyidik untuk hadir diperiksa tanggal 14 Desember. Tapi akhirnya dipercepat, bahkan diumumkan sebagai tersangka dan diancam untuk jemput paksa. 27, akhirnya saya bersama pengacara mengambil inisiatif tanggal 12 Desember 2020 didampingi pengacara dengan kesadaran sendiri, inisiatif sendiri. Kami yang mendatangi Polda Metro Jaya. Kemudian sampai di Polda Metro Jaya kami langsung ditangkap dan langsung ditahan hingga saat ini. Selama 1 bulan dalam sel penjara, saya diisolasi sendirian dalam sel yang 24 jam digembok dan tidak boleh dibesuk keluarga, bahkan tidak boleh ditegur oleh warga tahanan lain walaupun ada di sel sebelah sekalipun. Jadi selama sebulan tidak boleh ada siapapun berkomunikasi dengan saya di dalam penjara sekalipun hanya tetangga sel. Artinya saya mengambil kesimpulan, sengaja atau tidak sengaja saya bersyukur kepada Allah, isolasi mandiri yang saya lakukan dari mulai saya pulang dari Saudi sampai saya di penjara lebih dari 2 bulan lamanya.